Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar dan beribadah. Baiklah, kita alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa secara virtual, secara online. Mudah-mudahan ini bisa menghibur atau menjadi obat kangen kita untuk bertatap muka. Baiklah anak-anak, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ini adalah materi pertama di jenjang kelas 9 SMP. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Siswa mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil tentang iman kepada hari akhir, dapat menyebutkan macam-macam kiamat, kemudian dapat menjelaskan contoh kejadian kiamat suro dengan baik, dapat menjelaskan atau menceritakan kejadian kiamat kubro berdasarkan penjelasan di dalam Al-Quran, kemudian menjelaskan kejadian yang dialami manusia setelah adanya hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah siswa mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak, yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dalam hati dan mempercayai di dalam hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Entah itu kapan datangnya, entah tahun berapa, entah jam berapa, entah hari apa, itu kita harus yakin di dalam hati kalau hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi anak-anak, kita harus yakin di dalam hati karena iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang nomor 5. Jadi kita harus yakin bahwa hari kiamat itu akan datang, pasti datang. Kemudian anak-anak, hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Jelas kalau kiamat sugro adalah kiamat kecil yang mana ditunjukkan atau dibuktikan yang terjadi di alam semesta ini. Ada kematian, setiap hari, setiap detik, setiap menit itu akan terjadi kematian. Kemudian terjadi tanah longsor, kemudian banjir bandang, puting beliung, ataupun kecelakaan dan musibah dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda adanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Yang mana kiamat kubro itulah yang ditandai dengan ditiupnya terompet oleh malaikat Israfil. Maka pada saat itulah bumi, langit dan seisinya akan hancur luluh. Bumi akan hancur, lautan akan meluap, kemudian bangunan-bangunan akan berterbangan, gunung-gunung saling bertuburkan, dan akan terjadi kehancuran yang sangat dahsyat. Itulah hari di mana hari kiamat itu tiba. Kemudian setelah hari kiamat tiba, ada yang namanya hari-hari atau peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Barzah, yaitu hari atau di alam kubur. Kemudian diteruskan dengan Yaumul Ba'as, yaitu hari di mana dibangkitkannya semua makhluk dari alam kubur. Kemudian dilanjutkan dengan Yaumul Mizan, yaitu hari di mana
bagaimana ditimbangnya amal baik maupun amal buruk manusia atau makhluk hidup. Kemudian dilanjutkan dengan ada yaumul hisab, kemudian ada syurga dan ada neraka yang merupakan balasan amal baik kita, balasan amal jelek kita selama hidup di dunia. Jelas kalau amal baik berarti akan masuk syurga. Kalau banyak amal jelek berarti kita harus merasakan siksa api neraka. Anak-anak yang berbahagia, kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama pasti yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Yang kedua akan selalu punya keinginan untuk berbuat baik dan berbuat baik dan berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari sekarang. Kemudian hikmah berikutnya adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia, tetapi tujuan hidup kita adalah di akhirat. Anak-anak yang berbahagia, demikian penjelasan dari Bu Yul. Jikalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian ini nanti akan Bu Yul tayangkan tentang kuis, yaitu menjodohkan. Ada beberapa pernyataan yang nanti silahkan kalian untuk menjodohkan antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Kalian cocokkan mana pasangan masing-masing yang sesuai dengan materi kita, yaitu beriman kepada hari akhir. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.